warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Raini dengan NIM 220222078. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi dengan judul Desain Organisasi. Desain organisasi. Pertama yaitu definisi desain organisasi. Desain organisasi adalah proses menciptakan struktur, alur kerja, dan sistem yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun definisi desain organisasi menurut para ahli yaitu yang pertama adalah menurut Ivan Šević, desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Yang kedua itu menurut Griffin, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Yang kedua itu jenis-jenis desain organisasi. Menurut Robbins dan Judge, ada 3 desain organisasi yang lazim digunakan. Yang pertama itu struktur sederhana. Sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Yang kedua yaitu birokrasi. Birokrasi sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Lalu jenis-jenis desain organisasi yang ketiga itu struktur matris. Sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi desain organisasi itu ada 3. Yang pertama, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kompleksitas dan hierarki struktur organisasi. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan bisnis dapat mempengaruhi desain organisasi. Dan yang ketiga yaitu strategis bisnis. Desain organisasi perlu disesuaikan dengan strategi bisnis yang akan dijalankan. Adapun proses dalam desain organisasi yaitu ada 4. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja adalah proses membagi pekerjaan menjadi jabatan-jabatan spesifik untuk memaksimalkan manfaat spesialisasi. Yang kedua itu departementalisasi. Alasan-alasan untuk mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan tergantung pada kebutuhan untuk mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan spesialisasi dipisahkan satu sama lain, saling berhubungan dengan kebutuhan tugas. Yang ketiga itu pendelegasian wewenang. Adalah proses pembagian kewenangan dari atas ke bawah di dalam suatu organisasi. Para manajer akan memutuskan seberapa besar kewenangan yang seharusnya didelegasikan kepada setiap jabatan dan pemegang jabatan. Yang keempat itu rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang melapor kepada atasan. Rentang ini merupakan salah satu faktor mempengaruhi bentuk dan tinggi suatu struktur organisasi.